Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir dan para jamaah yang sedang berusaha untuk hadir, dan mudah-mudahan semuanya yang berniat untuk hadir selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita hari ke-27 di bulan suci Ramadan. Saya lihat malam tadi banyak padat kegiatan yang berbagai aktivitas di masjid-masjid di daerah ataupun di kota semuanya, terutama dalam rangka menunggu malam qadar dengan menguatkan niat yang penuh keteguhan ya, dan beramal dengan penuh ketulusan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang semuanya harapannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ke-27, subuh ke-27, pengajian ke-27 merupakan pengajian terakhir di bulan suci Ramadan, dan kita nanti akan bertemu dengan bulan Syawal. Mudah-mudahan kita masih tetap panjang umur, diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hamba-hamba Allah yang sedang berbaring di rumah sakit yang saya mendapatkan informasi, yaitu salah satunya Ustadz Cacan Agis nih, sedang dirawat di rumah sakit di Bandung. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan kesabaran. Utamanya ketika diberi penyakit, hadapi dengan kesabaran. Kesabaran sebagai modal kesehatan. Insya Allah bentuknya apapun ya. Kemudian juga mungkin masih ada yang lain yang masih sakit. Istrinya Profesor Suwatno juga kelihatannya belum sembuh sempurna. Kita doakan semuanya yang sedang sakit diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, atau kita yang hadir namun kesehatan agak sedikit terganggu. Nah, mudah-mudahan semua diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang kedua, doa untuk para jamaah yang sedang mudik. Nah, ada yang sedang mudik nih. Jadi ada yang sebelum sampai masih di perjalanan, ada yang nanti siang, ada yang nanti malam. Pokoknya para jamaah yang akan
akan mudik, yang sedang mudik, yang sudah sampai di tempat mudik, semuanya bisa kembali ke tempat semula untuk beraktivitas dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan keislaman, diberikan kekuatan, dan selalu Allah memberikan bimbingan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kemudian doa untuk kelancaran dalam hidup. Setelah kita menjalani hidup, sedang menjalani hidup, akan terus hidup, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, keberkahan, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian tema yang kita ungkap di pagi hari ini, kita melihat temanya cukup keren menurut saya ini. Kenapa cukup keren? Karena di sini mengungkapkan kajian surah Al-Baqarah ayat 148, memaksimalkan akhir Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh. Nah ini dimemaksimalkan, bukan meminimalkan, dimemaksimalkan, memantapkan gitu ya, memaksimalkan akhir Ramadan. Dan sekarang tanggal 27 kita sudah berjalan 26 hari ini. Kita saum sudah 26 hari, maka hari ke-27 tinggal sebentar lagi sampai akhirnya kita akan tetap melaksanakan ibadah saum dengan harapan dapat memaksimalkan, dapat berkualitas dan juga berkuantitas dalam ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat ayat yang kita baca, surat Al-Baqarah ayat 148. Kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya pelan-pelan Allah akan menurunkan keberkahan bagi kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in
Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Kita lihat artinya bagi setiap umat. Nah ini, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Tuh, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Nah ini, berlomba-lomba dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Nah ini pasti, kalimatnya pasti, tidak diragukan lagi. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi bagi setiap umat ini. Jadi umat itu banyak ya. Nah, di situ ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Jangan ketinggalan berbuat baik oleh orang lain. Nah, harus kita lebih utama, lebih banyak, lebih berkualitas. Nah, ini. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maknanya sih dari ayat yang kita baca ini? Mari kita lihat pemikiran para mufasir. Interpretasi para mufasir kita lihat bersama-sama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengertian tiap-tiap umat mempunyai kiblatnya yang ia menghadap kepadanya ialah semua pemeluk agama. Nah gitu. Jadi semua pemeluk agama ya, itu maksud dari yang diungkapkan. Dengan kata lain, tiap-tiap kabilah mempunyai kiblatnya sendiri-sendiri yang disukainya. Dan kiblat yang diridhoi oleh Allah ialah kiblat yang orang-orang mukmin menghadap kepadanya. Jadi dari sekian kiblat, dari sekian arah ya, yang mereka masing-masing memanfaatkan kiblatnya, arahnya. Nah, di sini diungkapkan salah satunya kiblat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kiblat yang orang-orang mukmin menghadap kepadanya. Kapan orang mukmin menghadap ke satu? Kapan? Ketika sholat, mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Nah, semuanya tidak menghadap ke yang lain. Orang muslim, orang mukmin, bila sudah datang panggilan Allah dengan adzan yang dikumandangkan, dengan sholat yang didirikan, maka wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya, dan orang-orang Nasrani mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad kepada kiblat yang merupakan kiblat yang sesungguhnya. Ini kiblat yang diberikan, yang disiapkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kiblatnya itu kiblat yang sesungguhnya. Mujahid mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa Allah memerintahkan kepada semua kaum agar salat menghadap ke arah Ka'bah, tuh gitu ya. Jadi semuanya ke arah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Ka'bah di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Arab ya. Nah, jadi semuanya itu titik menghadapnya itu semuanya ke situ gitu.
Bahkan sajadah yang kita hamparkan sudah ada apa itu? Sudah ada arah kiblatnya. Tinggal digeser-geser gitu, itu langsung di situ akan menunjukkan ke arah kiblat yang dimaksud ketika menunaikan ibadah sholat wajib maupun sholat sunat, termasuk ketika ada yang meninggal dunia juga menghadap kemana? Menghadap ke arah kiblat. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman senada dengan ayat di atas. Kita baca pelan-pelan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kanu fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini berlomba-lomba itu apa? Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu maksudnya apa? Ya? Ya, itu banyak artinya itu. Berlomba-lomba itu ya berusaha. Masa orang lain sholat sunat saya tidak gitu? Masa orang lain itu ke masjid saya di rumah? Nah gitu, berlomba-lomba. Jadi terus berlomba-lomba ingin berbuat baik yang sebanyak-banyaknya dengan cara berlomba-lomba. Bahkan di suatu masjid ada suatu tawaran, siapa yang 30 hari datang ke masjid, selalu datang sebelum azan berkumandang, akan mendapatkan reward. Oh, gitu ya. Akan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Ya, terserah yang memberi. Tapi di situ sudah ada motivasi. Sehingga akhirnya orang itu berlomba-lomba. Untuk apa berlomba-lomba? Mencari ridho Allah, bukan mencari hadiah yang ditawarkan. Hadiah boleh ditawarkan, hati tidak terbetik sedikit pun, tetap yang dikejar itu ridho Allah, akhirnya hadiah pun dapat. Nah itu. Ya mudah-mudahan di masjid kita juga nanti ya, siapa yang datang lebih malam kita kasih hadiah. Ternyata tidak ada, ya sudah, disiamkan aja, disimpan aja tuh. Ada itu yang punya inisiatif menggugah masyarakat. Boleh itu? Ya boleh. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Nah ini, yang menghadap kiblat, yang tidak menghadap kiblat, yang taat kepada Allah, yang memerangi Allah, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi jangan merasa aman ya.
hidup ini ada yang mengawasi. Jangan semau-maunya sehingga melakukan sebebas-bebasnya seperti tidak ada yang mengawasinya. Ada yang mengawasinya. Allah menugaskan para malaikat untuk memberikan pengawasan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua nih, mufasir yang kedua dalam tafsir Al-Muyassar. Mudah-mudahan para jamaah ini sering disebut tafsir Al-Muyassar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa lagi? Tafsir Al-Marogi. Pokoknya minimal 5 tafsir mah hafal sebutannya gitu. Hafal nama-namanya walaupun isinya terus kita gali gitu ya, insya Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi tiap-tiap umat ada kiblat yang masing-masing darinya menghadap kepadanya dalam ibadah salatnya. Maka bersegeralah wahai orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal-amal saleh yang disyariatkan Allah untuk kalian dalam Islam. Dan Allah akan menghimpun kalian, dan Allah akan menghimpun kalian semua pada hari kiamat dari daerah manapun kalian berada. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan merasa saya mah kampung banget, kota banget, kota kampung jauh pun semua akan dikumpulkan oleh Allah. Pada hari kiamat dikumpulkan. Mungkin ada orang yang tidak percaya, sekampung tidak percaya, mungkin sekota tidak percaya. Allah tidak akan terganggu dengan banyaknya orang yang tidak percaya. Tetap keputusan Allah akan datang kepada setiap insan manusia. Nah, itu dalam tafsir Al-Muyassar ya. Terus dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah ini, surat Al-Baqarah ayat 148, Allah mengobarkan setiap pengikut agama memiliki syariat dan kiblat yang beribadah mengarah kepadanya. Ya, Allah mengabarkan setiap pengikut agama memiliki syariat. Syariat itu apa? Hukum, ketentuan gitu ya. Ketentuan syariat. Dan kiblat yang beribadah mengarah padanya. Disebutnya mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat. Nah, pokoknya semua menghadap ke arah kiblat. Hati-hati ketika kiblat rumah kita itu sudah menghadap ke kiblat belum gitu. Sekali-kali ditanya kepada itu Kompas. Kompas diminta untuk mengarahkan rumah kita. Apa rumah ini arahnya ke kiblat atau ke tempat lain? Nah, itulah yang menjadi keyakinan kita dalam menunaikan ibadah sholat, mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman ini, Syekh Abdurrahman Nasir Al-Sa'di rahimahullahu menjelaskan, siapa saja yang ketika di dunia dia bersegera dalam melakukan kebaikan, maka di akhirat dia adalah orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Makanya tadi kata kuncinya apa? Tadi apa kata kuncinya? Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurut penjelasan di sini, orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba tidak mau ketinggalan oleh siapapun, selalu paling depan, maka di akhirat dia adalah orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Bahasa lainnya, kalau ingin cepat masuk surga nanti di akhirat dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakan dalam beramal baik itu tidak ketinggalan oleh orang lain. Nah, selalu ingin yang terbaik untuk Allah ini, untuk menghadap Allah, ingin selalu yang spesial. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Mudah-mudahan ini para jamaah, para kaum muslimin yang selalu hadir
ataupun yang jarang hadir ataupun mau hadir, semuanya diberi jalan menuju surga dengan ketentuan yang lebih mudah, ringan, tidak ada suatu halangan yang melintang, lancar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, awas, hati-hati, maka kalahkanlah ia dalam hal akhirat. Masya Allah, gitu ya. Ini kalimat yang sangat mendasar ini. Jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, aduh Pak Haji, orang lain itu luar biasa ya urusan dunianya ini. Nah kemudian kita berpikir, saya ingin mengejarnya untuk akhirat. Oh gitu ya. Jadi di situ saya ingin mengalahkannya. Ia dalam hal akhirat, biar saya di akhirat mendapatkan sesuatu hal yang lebih hebat. Di dunia sudah hebat, di akhirat ingin lebih hebat. Oh gitu ya. Itu kata siapa? Kata Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri pernah dibahas di pengajian yang lalu, itu orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas dalam menerima ilmu dari sang guru. Sampai gurunya saja kalau ada yang bertanya kepada gurunya, maka si gurunya itu menjawab, coba tanyakan kepada murid saya Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri masih ingat gitu. Padahal sudah sekian lama memberikan dan menerima ilmu dari seorang guru itu. Sehingga terkenal beliau itu wajahnya sangat tampan, pinternya luar biasa, dan bisa mengungkap hal yang orang lain tidak bisa mengungkap karena dasar kelupa dan lupa. Tapi Hasan al-Basri luar biasa diungkap di dalam kajian yang waktu lalu. Wahab bin al-Ward rahimahullah. Nah ini ya, Ward gitu ya, al-Ward gitulah kira rahimahullah, gitulah kira-kira bacanya, mengatakan, jika engkau mampu tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukanlah. Tuh. Jika engkau mampu tidak ada yang bisa mengalahkan dalam hal akhirat, kamu lakukanlah. Paham maksudnya? Ini urusan akhirat tapi banyak yang tidak mampu. Saya ini bismillah aja, bismillah bisa. Wah gitulah. Apa itu? Ya apa yang orang lain tidak mampu, kita berusaha untuk mampu, walaupun kemampuannya tidak full, tapi tetap ada usahanya. Sebagian ulama mengatakan, jika engkau mendengar ada yang lebih taat pada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal ini. Halo? Kita harus bersedih. Aduh, orang lain Masya Allah ke masjid, kemudian infak, sodako, amal yang lainnya, gimana saya ini? Nah gitu ya. Saya itu ke masjid juga jarang, sodakoh juga jarang, amal-amal pun saya mah kedul. Nah itu bagus gitu ya. Artinya dia sedang meratapi dirinya gitu, supaya nanti bisa sejajar minimal dengan orang-orang yang sudah siap melakukannya. Jadi seharusnya engkau bersedih, seharusnya. Kebanyakannya tidak bersedih, biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Dia makan ustad, dia makan anaknya ustad, dia makan orang suka ngaji. Tidak boleh begitu. Yang penting kita pasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu kata sebagian ulama. Selanjutnya, sudah selesai penafsiran 4 penafsir barusan. Terus kita ingin melihat dari nilai-nilai pedagogis, dari nilai pendidikan. Nah ini selalu dimunculkan karena kita bisa duduk di masjid mendengarkan kajian melalui Zoom, itu hasil pendidikan. Kita bisa apapun hasil pendidikan. Dan pendidikan yang paling pertama dan utama di mana? Rumah. Di keluarga. Di rumah itu. Pendidikan yang pertama dan utama itu di keluarga. Jadi ibu dan bapak itu adalah guru-guru. Masya Allah.
Anaknya tidak nyebut guru, Pak Guru, tidak, itu bapaknya. Tapi dia fungsinya gitu, hakikatnya dia yang membuka otaknya untuk berilmu, untuk berpikir. Masya Allah. Makanya hormatlah kepada guru ya. Guru yang pertama dan utama yaitu bapak dan ibu. Kalau sudah tidak ada, kirim apa? Kirim doa. Waduh, doa mohonkan ampunannya. Orang tua mendidik hambanya agar senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah serta menguatkan ketauhidan. Nah, ini. Jadi mendidik, membimbing, mengarahkan, menuntun, menunjukkan. Ini mendidik namanya. Terus yang tidak bisa jadi bisa, misalnya anak belum bisa melangkah ya. Orang tuanya terus nuntun anak jalan-jalan. Kalau sudah bosan dibuatkan apa itu? Dibuatkan apa? Dibuatkan roda untuk bisa berjalan sambil duduk di roda. Ini kan luar kreatif ini. Supaya bisa lari pakai roda. Oh, yang larinya itu kakinya, roda pakai ban, ya puguhnya jadi lebih cepat gitu ya. Nah, itu latihan, dibimbing, diarahkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang senantiasa bertakwa. Bertakwa itu taat dan patuh, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dengan penuh keyakinan kepada Allah, dan tauhidnya tetap menjadi kuat di dalam jiwanya. Ini tugas para pendidik, ini tugas para guru, ini tugas para ustadz, ini tugas para orang tua, ini tugas tokoh masyarakat, dan ini tugas siapapun yang berhadapan dengan insan yang perlu bimbingan, didikan, arahan, dan juga latihan. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan amal soleh. Nah, ini mungkin bagaimana mengajarkan supaya anak itu lebih cenderung untuk banyak melakukan kebaikan. Gimana ini? Caranya gimana ini ya? Mengajarkan hambanya, menjadikan orang tua sebagai tokoh idola di rumah ini, sehingga anak-anak ini terus mencontoh orang tuanya. Kayak si bapak tuh, kayak si bapak tuh. Nah, gitu ya. Berbuat kebaikan dan beramal soleh. Yang ketiga, mendidik hambanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak, beriman, dan istiqomah dalam ibadah dan amal soleh. Kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita, siapapun yang menjadi didikan kita, maka didiklah mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak karimah, yang tahu sopan santun, yang tahu tata krama, yang tahu adab, yang tahu etika, apalagi yang tahu moral, yang tahu akhlak. Tuh di situ luar biasa ya. Kemudian menanamkan rasa cinta kepada Allah dengan senang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menanamkan. Apa menanamkan? Menancapkan, menguatkan, membimbing. Menanamkan itu ya. Membimbing, mengarahkan terus sampai anak itu tidak bosan-bosannya melakukan hal itu. Dan orang tua itu selalu gitu ya, kamu sudah sholat belum? Udah. Kapan sholat kamu? Tadi. Di mana sholatnya? Di kamar sebelah sono. Wudu enggak? Ya wudu. Di mana wudunya? Ya tadi sore. Weh, gimana ini? Nah, terus ditanya dan ditanya, dibimbing dan dibimbing, sehingga anak itu merasa merasa orang tua teh kok jengkel banget ya kepada aku soal sholat saat yang kecil tuh. Kalau sudah nanti remaja dewasa, si anak itu kan ngomong. Ketika sudah rajin sholat, dia ngomong begini. Saya rajin sholat sekarang karena bimbingan orang tua yang saat itu nanya terus, sudah sholat belum?
bahkan kalau tidak kelihatan saya disuruh sholat lagi zaman dulu. Saat itu saya jengkel. Tapi sekarang Masya Allah bersyukur kepada Allah yang saat membimbing saya, mendidik saya, agak sedikit strength kepada saya. Tapi nikmatnya sekarang. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, langsung kirim kirim kalimat mentobati, memohon ampunan untuk orang tuanya yang menjadi guru pertama dan utama di rumah tangganya. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita lihat lagi yang selanjutnya, kualitas dan kuantitas. Ini kan sering kita dengar ya. Ada kata kualitas, ada kata-kata kuantitas. Kuan, tasuk ada gitu ya disingkat itu. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas. Sedangkan kuantitas seringkali digunakan sebagai tolok ukur terhadap jumlah atau nilai yang dapat dihitung dengan pasti. Sholat tarawih berapa rakaat? 8. Kenapa 11? Tambah witir. Gitu ya. Itu namanya apa? Kuantitas. Tapi sholatnya itu khusyuk. Sholatnya itu betul-betul tak terganggu. Itu apa namanya? Kualitas. Jadi kualitas itu ya tingkat baik buruknya gitu. Saya tambah sholatnya buruk, ya kualitasnya buruk. Saya tambah bagus, kualitasnya bagus. Kenapa? Sholatnya itu lama gitu. Bahkan ketika lama itu bacaannya dinikmati, dirasakan. Ini sedang apa? Bicara kualitas. Masya Allah. Ada orang juga yang sholatnya cepat gitu. Kuantitasnya ya sedikit. Ya mungkin dia juga akan berbicara bahwa inilah sholat yang saya lakukan. Terus amal saleh. Amal saleh adalah segala perbuatan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk menunaikan ibadah atau kewajiban agama. Selain mendatangkan pahala, amal saleh juga bisa menjadi pelengkap keimanan seseorang. Nah sekarang para jamaah yang sedang ikut pengajian ini sedang menguatkan keimanan, sedang menguatkan keyakinan. Sehingga kajian ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan tadi apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah jadi minta kepahaman, minta pengertian, minta jadi tahu dari tidak tahu, dan bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan. Itu sebagai wujud orang yang melakukan amalun solihun. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat penghujung Ramadan. Nah penghujung, kalau penghujung itu apa? Hampir selesai. 27 terus 28 terus 29 terus 30. Karena umur 1 bulan itu ada kadangkala 30, ada kadangkala 29. Nah sekarang untuk tahun sekarang ini berapa? Tunggu pengumuman. Begitu. Kita kan tidak noong-noong itu bulan, tidak ngitung-ngitung secara hisab. Kita menunggu dari para pemikir, ilmuwan, agamawan yang ditugaskan oleh penguasa untuk menentukan tanggal bulan di Syawal dan Ramadan. Tapi lebaran jadi itu pasti. Kapan lebaran? Ya, kapan lebaran? Tanggal 1 Syawal. Udah pasti tuh. Hanya 1 Syawal itu kapan? Ya nunggu aja. Tinggal 2-3 hari lagi ini kita insya Allah ya. Mari kita isi ya. Mari kita isi dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Karena sesungguhnya bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena hidup adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bergembiralah bagi umat Islam yang mendapati Ramadan, lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh merugilah bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Kita gimana ini? Puasa terus semangat
Halo, semangat puasa? Semangat gitu. Ngaji semangat? Sholat semangat? Itikaf terus? Wah, luar biasa. Apalagi dihitung sekarang 27 Ramadan. Berapa hari lagi lebaran? Orang sudah ngitung-ngitung lebaran. Kenapa? Karena di ujung pasti ada lebaran. Oh gitu, insya Allah. Nah, orang yang beruntung itu orang yang ada di bulan Ramadan dan dosa-dosanya diampuni. Orang-orang yang rugi dengan datangnya Ramadan tapi dosa tidak diampuni. Makanya ketika di tanggal-tanggal ganjil 10 terakhir, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu doa yang diberikan Rasul kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, di malam-malam ganjil itu apa yang kuamalkan?" Kata Rasul, baca nih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada lagi, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Dua-duanya silahkan diamalkan, bukan didiskusikan, tapi dibaca setiap saat di penghujung bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun. Waduh, tuhibbul afwa. Allah itu cinta kepada pemberian maaf. Di ujungnya itu ya kita minta dimaafkan dari segala macam dosa. Halo, terus selanjutnya kita ini Rasul bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fihi." Sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada 5 pesan Rasul ini. Ada berapa? 5 pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang penting kita perhatikan sebagai bentuk peningkatan kualitas ibadah dan amal soleh. Rasul bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksir dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qalba." Mari kita lihat artinya. Hindarilah segala macam bentuk perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Relakan atas apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Perbaikilah hubunganmu dengan tetangga, kamu akan jadi orang-orang beriman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu pasti akan jadi orang muslim sejati. Janganlah kamu memperbanyak tertawa, sesungguhnya tertawa itu bisa mengakibatkan hati mati. Ada berapa? 5 ya. Yang ke-1 yaitu, yang kedua itu, yang kelima yaitu. Nanti dibagikan ini PPT-nya ya, baca lagi. Pokoknya ada 5 pesan Rasul SAW. Hindari segala macam bentuk perkara yang haram. Ngomongkan batur itu haram, mencaci maki itu haram, membicarakan orang di belakang orang, di depan orang itu haram hukumnya. Kalau ingin menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, hindari perbuatan yang haram dan minta kepada Allah rahmatnya untuk tidak melakukan keharaman. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Itu doanya yang populer, yang sering kita baca. Relakan atas apa yang Allah bagikan kepadamu. Jadi kan kita sudah dibagi oleh Allah nih. Dibagi apa? Dibagi harta, dibagi jabatan, dibagi kedudukan, dibagi kesehatan, dibagi dan bagikan kepada yang lain. Kita diberi harta, bagikan kepada yang lain.
sekecil apapun harta yang kita peroleh, ada bagian untuk orang lain. Nah, kalau Allah sudah membagi kita, kita bagikan kepada yang lain, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ingat, di waktu pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Satu mendoakan orang yang infak, kedua mendoakan orang yang tidak infak. Kepada yang infak semoga diberi keuntungan, kepada yang tidak infak semoga menjadi orang yang bangkrut. Kita mau didoakan apa? Maka setiap pagi itu selalu berinfak, bersodakoh, supaya tetap rizki dibagi-bagi dan nanti akan menjadi orang yang paling kaya. Perbaikilah hubunganmu dengan tetangga. Nah, ini penting nih. Kamu akan jadi orang yang beriman. Dengan tetangga itu harus akur, senyum satu sama lain. Si A senyum, orang senyum. Sekarang lebaran nih, mau pulang kampung, bicara pada tetangga yang lain. Halo ibu, bapak, mohon maaf lahir batin saya mau pulang kampung. Rumah saya tidak ada yang nunggui, cuman kunci-kunci dan malaikat yang ada di situ. Saya pamitan pak ya. Nah, berangkat. Kata yang tidak pamit, kata yang tidak berangkat kampung, siap saya akan mengawasi rumahmu dengan penuh lillahi ta'ala, subhanallah. Kenapa terjadi itu? Kenapa terjadi itu? Karena hubungan dengan tetangga begitu mesranya, begitu dekatnya, luar biasa. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Bisa nggak ini? Kamu pasti akan jadi orang muslim sejati. Janganlah kamu memperbanyak tertawa. Sesungguhnya tertawa itu bisa mengakibatkan hati mati. Boleh tertawa? Boleh. Tapi jangan tertawa yang membuat lupa kepada Allah. Orang tersenyum-senyum nih, lupa kepada Allah. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Kalau senyum-senyum lupa kepada Allah, maka hati bisa mati. Apa mati itu? Mati apa? Mayit. Qalbuhu mayitun. Hatinya sudah mati. Ada qalbuhu maridun, qalbuhu qaswatun, qalbuhu apalagi? Salimun. Nah, itu. Dan yang paling berbahaya qalbuhu mayitun. Kalau sudah jadi mayit bagaimana? Ya mati. Nah, salah satu penyebabnya mati apa? Banyak tertawa. Tertawa yang melupakan diri kepada. Kalau ketemu sama orang yang tertawa, Pak Haji, iya siap apa? Nah, itu tertawa. Jangan Haji, kemana? Pasar. Ini mana tertawanya ini? Tawa senyum sedikit, Mang Uyu kemana? Ke pasar Pak. Senyum dikit ya. Kenapa? Karena senyum itu adalah hormat dan itu mengingatkan diri dengan pencipta alam jagat raya. Oke, terus selanjutnya. Kita harus senantiasa memperhatikan kualitas dan kuantitas ibadah serta amal soleh. Jangan sampai kuantitas diutamakan tapi kualitas diabaikan. An Abi Hurairah qala qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna pulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tab'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah la khaira fiha hiya min ahlin nar. Qalu wa pulana tusallil maktubah wa tasaddaqu bi aswarin wa la tu'di ahadun. Faqala Rasulullah hiya min ahlil jannah. Coba lihat artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Pulana itu seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah ia berkata, tidak ada kebaikan padanya dan ia masuk penghuni neraka. Tukang apa tadi? Tukang apa? Sholat malam. Terus puasa di siang.
tapi menyakiti tetangga. Ditanya tengah jawab, nah itu menyakiti. Kemana aja? Tengah jawab gitu ya. Di WA tengah jawab. Nah ini harus saling jawab dan tidak melakukan menyakitkan melisannya. Sampai Rasul mengatakan si fulanah tadi tidak menjadi dapat amal soleh dan dia menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian puluhanlah yang lainnya sekarang mengerjakan salat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju nih, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah berkata dia adalah penghuni surga. Subhanallah, kita hidup tidak sendirian, punya tetangga itu perlu diperhatikan oleh kita. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara memaksimalkan akhir Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh? Oke, terus yang pertama, beribadah hanya mengharap ridho Allah. Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Saya gembira malam tadi, malam 27, ada kiriman informasi dari kawan-kawan kegiatan mendukung malam Qadar dari mulai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian masjid-masjid yang lain di Indonesia pun mendapatkan informasi luar biasa semaraknya. Mereka dalam rangka apa? Pastabiqul khairat. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanallah, walaupun ngantuk-ngantuk, masya Allah, sampai bersandar, masya Allah, bersandarnya karena saking menahannya, ingin tetap dia itu jaga dan berzikir yang setulus-tulusnya, insya Allah. Yang kedua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau kita melaksanakan amal soleh harus pakai niat. Nah, sesungguhnya segala amal itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta atau kemegahan dunia yang diharapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Hati-hati kalau kita akan melaksanakan itu, niatnya selalu lillahi ta'ala, bukan karena harta, bukan karena apa? Cewek, wanita, bukan ya. Itu kalau hijrah kemudian mendapatkan wanita itu lain soal. Tidak ada niat di awal, saya mah pokoknya lillahi ta'ala, akhirnya mendapatkan jodoh, gitu. Halo. Nah ini ya, terserah niat apapun. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Nah, laisa siyam minal aqli wasyarbi innama siyam minal lagwi warrafas. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Kata kotor itu apa? Kata kotor apa? Kata yang tidak enak kedengarannya. Jadi kata kita harus enak. Misalnya gini, badai ke mana Pak? Bahasa Sunda. Mau ke mana Pak? Mau ke mana Bang? Gitu. Bukan kemana Bang? Pasar. Pasar mana Bang? Utara. Gitu kan. Itu tidak enjoy, tidak menyenangkan. Ya, maka ada apa tuh dalam bahasa Sunda itu? Ada apa? Ada lentong, lagu bahasa. Kalau marah memang ada lagu marah gitu. Kalau menyanjung ada lagu menyanjung. Maksudnya lahjah bahasa Arabnya itu.
Lajah itu apa? Ya ketika ucapan itu ada lentong-lentongnya itu. Bapak Damang gitu. Saya kasep. Tekil Bapak Damang. Saya kasep. Nah, kayak gitu. Jadi ada lentongnya gitu ya. Khususnya orang Sunda. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa bertaubat dan mohon ampunan. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Terus selanjutnya, mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih. Rasul bersabda, mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikan zakatnya setelah salat hari raya maka termasuk sedekah biasa. Terus langsung istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amal soleh terus. Berenam, evaluasi dan muhasabah. Terus nomor selanjutnya selesai. Bagaimana cara memaksimalkan akhir Ramadan dengan meningkatkan kuantitas ibadah dan amal soleh. Oke, kita lihat yang pertama, memperpanjang sholat malam. Jadi idza dakhala asyru sadda mizarah wa ahya lailahu wa aiqadhu ahlahu. Dikatakan di sini Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Iya, apa itu? Mengencangkan sarung apa? Iya, menguatkan tekad gitu. Bukan berarti sarung ngonoyot, bukan ya. Jadi menguatkan itu menguatkan tekad. Wah gitu ya. Bagaimanapun ini malam yang bagus nih. Wah gitu, dikuatkan itu. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Mama, ayeuna teh malam 27. Adek, kakak, ente malam 27. Ada apa gitu malam 27? Ada malam qadar. Di mana qadar itu? Anak kan suka nanya gitu. Nah, pokoknya jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga intinya ingin merayu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus nomor selanjutnya, memperbanyak itikaf. Terus selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran. Terus selanjutnya, memperbanyak doa dan zikir. Terus memperbanyak sedekah. Terus kisah teladan. Nah ini, itu nanti dibaca lah. Pokoknya nanti dibagi-bagi dibaca. Kita lihat kisah teladan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, semakin memaksimalkan ibadah. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Saat hari terakhir beliau menangis karena sebentar lagi ditinggal bulan yang mulia itu. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi, dan para malaikat karena musibah menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya tentang musibah apa yang akan menimpa mereka. Rasul menjawab, perginya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semua diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa ditolak, dihentikan. Diriwayatkan dari Jabir. Sementara belum tentu kita dipertemukan kembali dengan bulan suci pada tahun berikutnya. Sekiranya umatku ini mengetahui apa
apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar tahun semuanya itu menjadi Ramadan. Selanjutnya, bagi para salafus sholih, setiap Ramadan pergi, mereka selalu meneteskan air mata. Di lisan terucap sebuah doa yang merupakan ungkapan kerinduan akan datangnya kembali Ramadan menghampiri mereka. Seperti yang ditunjukkan Ali bin Abi Thalib tentang penghujung Ramadan disaksikan dua sahabat karibnya, yaitu Ibnu Rafi dan Abu Aswad Ad-Duwali. Kisah itu termaktub dalam kitab Sirah As-Sahabun Nabi atau Ashabun Nabi karya Syekh Mahmud Al-Misri dan Syiar Al-A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi setelah salat asar saat Ramadan dan setelah seharian belum tampak sedih karena Ramadan akan segera berakhir. Setelah salat asar saat Ramadan dan setelah seharian beliau tampak sedih karena Ramadan akan segera berakhir. Ali kemudian pulang dari masjid. Saat sampai di rumah, dia disambut sang istri tercinta, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, dengan pertanyaan penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat? Kekasihku, tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan," ungkap Fatimah. Ali hanya terdiam lesu. Tak berapa lama dia meminta pertimbangan sang istri untuk menyedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari kita dengan perut sering terisi, kata Ali menjawab pertanyaan Fatimah. Setelah itu dan sebelum takbir berkumandang, Ali terlihat sibuk mendorong pedatinya. Pedati tersebut berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Beliau berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan simpanan pangan tersebut kepada fakir miskin dan yatim piatu. Itulah keteladanan Nabi, sahabat dan salafus sholihin yang harus teladani ketika sudah ada di penghujung Ramadan. Semoga kita dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa penghujung Ramadan yang Nabi ajarkan oleh kita terus amalkan. Mari kita baca pelan-pelan. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikan sebagai Ramadan terakhir bagiku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi, dan jangan jadikan aku orang yang engkau murkai. Itulah bahasan kita pada pagi hari ini di tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam qadar di tahun sekarang. Jangan khawatir, ada beberapa hari lagi untuk terus berada di bulan Ramadan. Giat tingkatkan kualitas dan kuantitas dalam beramal soleh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk menyelesaikan saum, diberikan keimanan, keyakinan, keselamatan dan keislaman sehingga bisa menunaikan tugas yang mulia ini dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI, mudah-mudahan Pak Rektor dan jajarannya, kemudian warga kampus, mahasiswa dan dosen-dosennya, semua tenaga pendidik dan juga semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketua dan sekretaris DGB di sini ada Prof Didi, ada Prof Aan yang selalu menyebarkan dakwah kita di kalangan para guru besar dan yang lainnya. Terima kasih menjadi simpanan amal untuk kita sambut di hari yang akan datang sebagai amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Dekan EPBS, Prof. Tri Indri Hardini, kemudian Prof. Yulianeta dan Prof. Dinding dan Dr. Yanti Wirja yang selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sama-sama Bu Dekan dan selalu sehat walafiat, bisa meraih malam qadar yang sangat membanggakan bagi kita semuanya. Kemudian juga Dekan EPEB Prof. Eeng ini juga hadir, mudah-mudahan dengan para pembantu dekannya dan dosen-dosennya dan para mahasiswanya mendapatkan keberkahan dari kajian pagi ini. Kemudian juga di sini ada Direktur SPS UPI Profesor Junti Kaisan, nah juga ini juga hadir. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian juga Direktur Kamda Purwakarta ini Profesor Yayan N. Nurbayan, Kamda Cibiru Profesor Deni dan Kamda-Kamda yang lainnya juga ikut gabung di penghujung Ramadan, insya Allah mendapatkan keberkahan. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno SMMSI juga hadir. Insya Allah dengan kehadirannya selalu mendapatkan berkah. Profesor Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 dari daerah Garut, beliau dari Garut selalu ngajak teman-teman seangkatan dari Garut. Mudah-mudahan tetap berkah dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikmo Hekamudin ini juga hadir dengan para mahasiswa S2-nya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan berkah dalam mengimami pedagogik, prodi pedagogik insya Allah. Kemudian juga PBA Pendidikan Bahasa Arab ini ada Dr. Kiai Imad Ali yang selalu hadir dan dosen-dosen yang lain juga mahasiswa bahasa Arab ikut hadir, mudah-mudahan menjadi para mahasiswa dan dosen-dosen yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penasehat DKM Al-Furqon. Nah ini penasehat Al-Furqon itu ada Prof Juntika, ada Prof Mupid dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan menjadi para penasehat Al-Furqon yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kepala ITC Dr. Mulyana Abdullah. Halo, ini Pak Kepala ITC ya, hadir. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada Profesor Asep ya Heri. Ini juga selalu hadir beliau ya, mudah-mudahan sehat selalu dalam kajian-kajian selanjutnya. Kemudian juga Ketua DKM Al-Furqon ini ada Profesor Edi Suresman, ada juga Dr. Joni dan pengurus yang lainnya juga hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Pak Profesor Edi, halo, insya Allah sehat selalu dan penuh keberkahan. Amin, sama-sama. Kemudian Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan. Nah juga selalu hadir beliau, insya Allah selalu dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin ya di Universitas Pakuan dan yang lainnya. Kemudian Ibu Cucu Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B dari Uninus juga hadir selalu
insya Allah berkah dalam menjalankan tugas sama-sama. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM. Nah, Pak Jentot selalu hadir beliau. Nah, dengan segala kesibukannya, mudah-mudahan dengan keberkahannya. Kemudian juga Profesor Dr. Haji Supari Muslim DRS MPD, Rektor Budi Sastra University Florida USA, dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekia Nusantara dan kawan-kawan. Beliau selalu hadir dengan para mahasiswanya, terutama yang sedang di Amerika sana. Mudah-mudahan lancar dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian juga hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Provinsi Jawa Barat, yang disingkatnya itu Posikmas Jabar. Alhamdulillah. Kemudian hadir para mahasiswi program Pascasarjana S2 IAILM STIELM PP Suryalaya Tasikmalaya. Kemudian juga hadir menyimak para dokter, perawat, staf karyawan Rumah Sakit Holistik Herbal Purwakarta di bawah pimpinan pemilik Rumah Sakit Dr. Husein Ahmad Bajri PhD dan Dr. Fatima. Terima kasih para dokter yang selalu mengabdikan dirinya. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk terus dengan usaha sehat para yang datang untuk berobat dengan izin Allah. Terima kasih. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 PP Suryalaya, yaitu Bapak Dr. Ki Haji Riyad Jamil SPD MM dari Suryalaya, pesantren yang sudah tidak asing bagi orang Jawa Barat dan non Jawa Barat. Terima kasih, semoga sama-sama berkah dan sehat selalu dalam menjalani tugas sehari-harinya. Kemudian Majelis Taklim Al-Badar, nah ini Cangkuang, Bandung, pimpinan Ustadz Ahmad Kosasi. Halo Ustadz, hadir? Semoga hadir selalu dalam menyimak dalam kajian ini dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jamaah dari Universitas Tanjung Pura, para hadirin yang hadir dari Tanjung Pura, dari Untan Kalimantan Barat, ada Profesor Sulis, ada Dr. Ahmad Yani, ada Dr. Marmawi, Dr. Yulis, kemudian Ustadz Riyadi Budiman, Dr. Tahmid Sabri, dan Dr. Endang hadir. Mudah-mudahan yang belum jadi profesor segera dimudahkan untuk menjadi profesor. Amin. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Pak Kadis. Selalu hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya tidak pernah absen walaupun sibuk, ngaji terus untuk menjemput berkah insya Allah. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian juga DKM Masjid Al Mustafa Cimeong Majalengka. Nah, dari Cimeong ini selalu hadir, insya Allah berkah. Bapak Jasman Indatno ITB Semarang hadir. Kemudian Bapak Dr. Yadi juga dari ITB Bandung, dosen ITB Bandung juga hadir. Terima kasih. Kemudian para dosen dan para mahasiswa dari Universitas Jambi juga hadir, termasuk Ustadz Anwar yang ditugaskan di Jambi melebarkan dakwah di daerah Jambi. Mudah-mudahan penuh keberkahan dan keberkahan. Seluruh Sivilis Akademika UBK, nah ini Ketua Yayasan Adiguna Kencana M. Haji Mulyana, kemudian Rektor Universitas Bakti Kencana Bapak Dr. Apoteker Entris M. Hakes. Pak Rektor hadir selalu insya Allah ya, sama-sama semoga jadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga WR4 Agus Mi'raj Darajat Eskep ya, M. Ners MKes, Kepala PSDKU Tasikmalaya Asep Mulyana Eskep Neres MKep PhD. Kemudian Ibu Siti Rohmah. Kemudian juga di sini hadir
kawan-kawan yang lainnya. Kemudian Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Unikom, di sini ada dosen, ada mahasiswa hadir, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Uninus, nah di sini juga hadir, ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, kemudian iya sama-sama, kemudian ada Pak Nana, Profesor Nana hadir juga sebagai direktur, wakil direktur 2 ya. Mudah-mudahan terus melaksanakan tugas dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Juga para mahasiswa baik yang sedang nyusun disertasi ya atau yang sedang bingung cari-cari judul mah banyak, tinggal cari masalahnya apa. Insya Allah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Marwan Uninus juga hadir, dan para mahasiswa yang bersama-sama dengan beliau kumpul di Garut menyimak bersama-sama insya Allah. Kemudian Pak Asda 2 Tasikmalaya, Pak Haji Teddy Setiadi, halo. Nah ini juga ya, pokoknya Pak Asda mah tidak pernah absen, pokoknya mah jadi Asda terus ya, ngaji terus, insya Allah berkah dan berkah. Kemudian SMP Negeri 5 Gunung Halu juga hadir, ini kepala sekolah dan para guru. Dr. Haji Ujang Sarif Hidayat SMPD, Direktur Yayasan Budi Mulia Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Wah, dari Nagrak nih hadir. Terima kasih, semoga berkah dan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Para dosen dari Politeknik Bakti Asi Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kepala kelas doktor BPIPRI Bapak Masdon dan Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan. Halo Mas Don. Terus saya lihat ada kelihatan ya hadir, dan setiap minggu beliau ngaji, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Kemudian juga Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur dari Sumedang, ini juga hadir. Terima kasih, semoga berkah sama-sama. Amin. Kemudian Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat, di sini Banjarmasin, ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin, ada Bu Sigit Ruswinarsih, selalu menyimak, mudah-mudahan lancar dalam segala urusan-urusannya. Kemudian juga Pak Sugeng, Pak Sutarjo juga hadir di sini dalam kajian ini. Kemudian juga salam Pak Toto juga hadir. Kemudian di sini ada UBK PSDKU Tasik, Pak Asep juga hadir. Keluarga besar KBSA YBSA, ini adalah yayasan di Palemburan Cianjur Selatan Campaka ini. Ini di sini ada pimpinannya Ibu Hajah Sobariah. Wah, ini memimpin yayasan, mudah-mudahan lancar dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Juga keluarga besar Ibu Yoyo Suryakusuma juga hadir. Keluarga besar Abah Ukik dan ibunya di kampung ikut ngaji, masya Allah. Gak ada itu, cina gak ada kuota, pokoknya nama jeung incu ngarariung, masya Allah. Mudah-mudahan lancar dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian juga dari Kecamatan Mande Cianjur hadir juga bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah ya, Pak Muhammad Mesa Yayat, Pak Cecep, Pak Bu Yeni Handayani, Bu Gigi Solihatin, Bu Harti Ningsi, Bu Nur Hasanah, Bu Pipi, Ibu Lina Herlina, Bu Cucu Sucia, Bu Lina Rusmiati, Bu Rosti Isnainia, Bu Reni, Bu Ratna Komala, Pak Syarif Hidayatullah. Nah ini abringan dari Kecamatan Mande. Halo. Mudah-mudahan Mande menjadi kecamatan yang kepala sekolahnya saroleh balager, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari SLB Negeri Cicendo juga hadir di sini kepala sekolah. SMK Negeri 1 Cimalaya juga hadir. SMP PGRI Cidahu 1 Sukabumi juga hadir. Kemudian Dr. Haji Ujang Sarif Hidayat ini juga selalu hadir menyimak dalam kajian ini. SMA Negeri 42 Jakarta Pak Deden juga ikut hadir.
SMK Angkasa Subang, nah juga ikut hadir. Terima kasih. Dr. Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga tidak ketinggalan, selalu hadir. Terima kasih sama-sama. Yayasan BM Nagrak Sukabumi juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Usep Sutarman, STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Kemudian Profesor Dr. Haji Usep Kuswari, EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang selalu hadir. Ini belum pulang kampung, masih tetap berada di Lembang, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar nih, Pendidikan dan Karakter Pancasila, Bapak Ustadz Diari dari Untan juga hadir. Bapak Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Bapak Dr. Haji Agil, ini Dekan FAI dari Unsika, terima kasih Pak Dekan selalu hadir. Dan juga Bapak Dr. Sutarjo juga hadir, sama-sama dari Unsika. Kemudian MTS Negeri 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Hajah Yuni dan guru-guru juga menyimak, insya Allah semoga berkah sama-sama, amin. Kemudian pesantren Pondok Pesantren Al Firdaus, nah ini Cipatat Bandung Barat, Kampus 1 dan Kampus 2 selalu hadir. Kemudian Sai Sekul, nah ini dari Ciluncat Kabupaten Bandung juga hadir. Para santri, para ustadz menyimak. Semoga menjadi santri, ustadz dan sekolah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswi prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University, nah juga hadir. Nah ini anak-anak yang saroleh sedang ikut ngaji, subhanallah, orang lain mah tidur jam sekian teh, ini mengaji. Semoga jadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian juga Bapak Gatot Handoko, jamaah masjid dari Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Abu Khoer, halo Pak Abu, sehat ya selalu? Tadi saya lihat Pak Abu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abu dan juga kawan-kawan bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Bapak Triyantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih dalam kesibukannya, mudah-mudahan berkah. Bapak Tedi, Kepala SMA Negeri 1 Lawang Kabupaten Malang, nah juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Bapak Ahmadi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Bidang Mesin dan Teknologi Industri Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Ibu Diah Mutmainah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Jasman Indradno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya juga selalu hadir, terima kasih. Ibu Salma Nabila, SDM Kenjeran 248 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur SMK Negeri Geger Madiun juga hadir. Bapak Andi Jamal Mapire, Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya
juga hadir. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Pak Baidillah Riyadi dari Pontianak hadir. Kemudian Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir, terima kasih. Bu Imas Mulyati pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Pak Nana Erwijaya pengurus wilayah IG Jabar juga hadir. Pak Muhammad Yunus S3 Universitas Ibnu Khaldun juga Bogor hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa dari Majalengka juga hadir. Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung. Kemudian Pak Dr. Edi Abdul Hamid sebagai Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang Jawa Barat hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran sama-sama menyimak hadir. Kemudian Pak Agus Dario ini dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir. Sipitas Akademik STEBI Bina Esa juga hadir. Sipitas Akademi SMPIT Alpaz. Nah, ini juga para santri, para ustadz, para kiai hadir sama-sama. Semoga berkah dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Siti Khawariah Auria, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok selalu hadir, terima kasih Bu Haji. Sami-sami DKM Masjid Al-Falak ini juga sama-sama hadir. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya selalu hadir menanti pengajian hari Minggu. Semoga panjang umur dan berkah. Kemudian Ibu dari GOW ini, GOW KBB, Ibu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia, halo, ini selalu hadir. Ibu-ibu ini mudah-mudahan berkah. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarman dari Bajnas Sukabumi juga hadir, terima kasih. SMP Tahfiz Quran Fantastis Kota Depok juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. STN Kenjeran 248 Surabaya tidak ketinggalan ikut hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir, yang niat hadir walaupun tak hadir atau ada pengajian hari ini semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikabul doa-doa kita semuanya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dapat menikmati akhir ibadah di bulan Ramadan tahun ini dan bisa menikmati kembali pada Ramadan yang akan datang. Berikan usia yang panjang penuh keberkahan, berikan rizki yang berkah untuk bekal ibadah, dan berikan kehidupan menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri yang akan kita rayakan sebentar lagi. Mudah-mudahan saling memaafkan dan menjadi hamba-hamba muttaqin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf akan mendahului keluar Pak Abu. Mohon maaf semuanya sama-sama. Hapunten lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.